selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh KMMB yang berkolaborasi dengan IJMA. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Melinda Luciana selaku moderator pada webinar kali ini. Pada hari ini kita sudah memasuki webinar series yang ke-31 dengan tema Measuring and Managing in the Information Age, yang sangat menarik tentunya sama dengan materi-materi di webinar seri sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada series kali ini. Yang pemateri pertama yaitu Bapak Muhammad Badowi selaku Direktur di KMMB. Selamat pagi Pak Badowi, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Halo, pagi Melinda. Kabar baik Melinda. Bagaimana kabar Melinda? Sehat? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke. Oke, untuk pemateri kedua kita yaitu Bu Elsa selaku Asosiat Konsultan di KMMB. Selamat pagi Bu Elsa, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Melinda, Alhamdulillah sehat. Melinda, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Elsa sehat juga. Ini ceria sekali nih Melinda juga. Kayak moderator hari ini. Baik, semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri pertama kita yaitu Bu Elsa. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di webinar Corporate Strategy yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai measuring and managing in the information age. Jadi sebenarnya apa era informasi ini? Jadi era informasi ini dimulai dari akhir abad 2020 ya hingga awal abad 21 yang mana pada era informasi ini fokus dari bisnis ini mulai bergeser. Jadi yang awalnya fokus dari produksi barang mulai bergeser ke pengelolaan dan distribusi informasi. Kemudian juga pada era informasi ini teknologi informasi, kemudian juga internet ini sudah mulai menjadi pusat ekonomi gitu. Kemudian juga data dan informasi pada era informasi ini menjadi sesuatu aset yang paling berharga sehingga perusahaan yang bisa mengelola informasi dengan baik itu bisa menjadi perusahaan yang dominan di industri tersebut. Kemudian juga di era informasi ini mulailah munculnya ekonomi digital itu. Kemudian yang pertama terkait computing in the information age gitu. Jadi hal-hal apa saja yang sangat berkompetisi di era informasi ini, yaitu pertama terkait cross function, jadi lintas fungsi. Jadi pada era ini organisasi di era informasi ini itu mulai mengintegrasikan proses bisnis dengan melintasi fungsi bisnis tradisional seperti manufaktur, pembelian, distribusi, pemesanan untuk lebih efisien dengan kecepatan dan kualitas yang lebih baik seperti itu. Jadi contohnya mungkin di perusahaan Apple gitu ya, yang mulai mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis untuk mengoptimalkan proses pengembangan dan peluncuran produk baru seperti ya munculnya iPhone seperti itu. Kemudian dalam pengembangan produk juga di Apple ini desain juga mengembangkan konsep produk baru yang memenuhi kebutuhan dari pelanggan di pasar dan diproduksi dengan teknologi terkini gitu. Kemudian dalam manufaktur dan rantai pasokan juga mengembangkan metode produksi yang lebih efisien, kemudian juga bekerja sama penguatan dengan pemasok untuk dapat mengontrol kualitas dan stok seperti itu. Kemudian juga dari sisi logistik mengatur pengiriman komponen-komponen produksi itu ke pabrik untuk dirakit, untuk perakitan dan didistribusikan produk jadi ke seluruh store yang ada di dunia gitu. Kemudian juga pemasaran dan penjualannya
juga sudah dirancang dengan strategi dan memastikan stok untuk di setiap store baik itu offline maupun di marketplace online tersedia sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua terkait links to customer and supplier. Jadi bagaimana teknologi itu bisa mengintegrasikan pada proses rantai pasokan, kemudian produksi dan pengiriman untuk meningkatkan biaya, kualitas dan juga waktu respon. Jadi dengan meningkatkan hubungan gitu ya antara customer dan supplier itu lebih dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang mana pada materi kali ini ya nanti kita akan bahas terkait balance scorecard, pembuka sekali ini terkait balance scorecard yang mana nanti dengan menerapkan balance scorecard yang memang dimulai dari era informasi ini itu dapat menghubungkan kinerja internal terhadap umpan balik pelanggan sehingga perusahaan ini dapat lebih responsif dan proaktif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar. Kemudian juga kolaborasi dengan pemasok itu sendiri, dengan supplier, itu dapat ternyata meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Karena kita kan dapat mengontrol gitu ya, mengontrol terkait bahan baku input yang kita ambil dari pemasok itu. Di mana di balance scorecard nanti juga akan kita bahas ya bahwa dengan balance scorecard ini dapat memastikan bahwa pemasok ini dapat memenuhi standar kualitas yang ada ketepatan waktu yang sudah sesuai dengan perusahaan gitu. Jadi dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemasok yang lebih kuat, sehingga perusahaan ini dapat memastikan bahwa bahan baku untuk produksi ini tadi ataupun komponen-komponen input ini tadi dapat diterima sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas produk jadinya nanti. Kemudian juga dengan links to customer ini dan juga supplier itu dapat mengintegrasikan proses bisnis dengan pelanggan dan pemasok, ya yang mana dengan mengintegrasikan proses bisnis ini dengan pelanggan dan pemasok ini mencakup beberapa hal ya terkait lebih membuat diri lebih efisien, baik informasi secara real time juga koordinasi yang lebih baik di dalam rantai pasokan, kemudian juga penyesuaian proses produksi sesuai dengan permintaan pelanggan atau pengiriman dari pemasok. Contohnya mungkin ketika di perusahaan manufaktur gitu ya, manufaktur pakaian gitu, mungkin contohnya yang mengintegrasikan sistem manajemen persediaannya, inventorinya dengan pemasok kain, bahan baku kainnya dan pelanggan besar, mungkin contohnya di department store yang sehingga hal ini itu bisa memungkinkan mereka untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan juga memastikan bahwa mereka ini bisa memiliki bahan baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di pasar gitu. Dan juga links to customer ini juga dapat membangun kemitraan strategis, yang mana dengan kita membangun kemitraan strategis dengan pelanggan utama dan juga pemasok dapat menciptakan nilai jangka panjang, yang mana nanti dengan menggunakan balance scorecard juga ya kita perusahaan ini dapat melacak hasil dari inisiatif kolaboratif dan memastikan bahwa kemitraan itu dapat mitra-mitra kita ini dapat mendukung tujuan strategis perusahaan kita. Kemudian yang selanjutnya ya ini terkait global scale, jadi skala global gitu ya. Skala global ini di mana perusahaan ini bersaing secara global, menggabungkan efisiensi operasional global dengan kepekaan terhadap pelanggan lokal. Jadi di era informasi ini skala mulai produksi ini perusahaan mulai bergerak di skala global yang mana beroperasi di pasar internasional sehingga perlu ini mengelola kinerja global, dan peran alat balance scorecard ini sangat penting juga di mana dengan mengelola kinerja global dengan balance scorecard perusahaan ini dapat
menyelaraskan strategi di seluruh unit bisnis di seluruh wilayah global yang mungkin tersebar di berbagai negara untuk dipastikan bahwa setiap cabang atau divisi di berbagai negara ini mengikuti dan memiliki tujuan dan strategi yang sama sambil juga menyesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Kemudian juga pada di skala global ini kita dapat menetapkan tujuan strategis yang konsisten dengan menetapkan tujuan strategi yang konsisten ini sehingga kita dapat mengintegrasikan visi dan strategi global dengan operasi lokal yang sehingga memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja secara lebih efektif di berbagai pasar internasional. Dan juga perlu adanya memfasilitasi pembelajaran dan feedback gitu ya antar wilayah. Jadi mengumpulkan dan memanfaatkan feedback dari berbagai wilayah sehingga memungkinkan perusahaan untuk dapat mempelajari nih apa yang bekerja dengan baik di suatu pasar tersebut, apa nih yang bisa kita ambil dan bisa kita kembangkan di pasar lainnya gitu, seperti itu. Kemudian juga kita dengan di skala global ini kita bisa membandingkan kinerja antar wilayah yang mana dengan membandingkan kinerja antar wilayah membantu perusahaan juga ya, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area yang berkinerja baik ataupun area yang ternyata memang perlu ini kita tingkatkan, kita pelajari dinamika pasar yang berbeda-beda baik di setiap negara. Seperti itu juga. Kemudian juga di skala global kita juga perlu adanya pengelolaan resiko. Resiko ini sangat, manajemen resiko ini juga hal yang sangat penting ya, yang mana dengan mengintegrasikan penilaian risiko, memastikan bahwa risiko yang dihadapi di berbagai wilayah dapat diidentifikasi, diukur, dan dikelola secara efektif. Karena dengan mengelola risiko, mungkin contohnya perusahaan energi gitu ya, yang beroperasi di negara-negara negara-negara kita dapat menggunakan mengelola risiko geopolitik gitu ya, kemudian risiko regulasi dan juga fluktuasi harga energi karena memang harganya sangat fluktuatif sekali, sehingga dengan menetapkan indikator risiko perusahaan ini dapat memantau gitu ya, memonitoring, mengontrol, merespon risiko di seluruh wilayah operasional mereka. Jadi sangat penting sekali terkait manajemen risiko. Kemudian terkait inovasi, jadi inovasi ini adalah bentuk antisipasi kebutuhan customer di masa depan. Jadi banyak sekali ya inovasi ini yang mungkin kita banyak tahu terkait inovasi produk. Jadi inovasi produk ini juga salah satu hal yang penting, faktor utama untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Jadi dengan inovasi produk kita mengembangkan produk, melakukan research development, memenuhi kebutuhan pasar yang memang sangat dinamis ya. Kemudian juga membantu perusahaan untuk mengukur dan mengelola proses inovasi dengan menetapkan tujuan dan indikator yang relevan. Selain itu juga ada inovasi proses ya, Bapak Ibu. Jadi inovasi proses ini bagaimana kita perusahaan ini atau organisasi dapat menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan juga efektif. Baik inovasi proses ini juga bisa terjadi di berbagai area ya, baik itu dari sisi produksi, kemudian juga mungkin distribusi ataupun manajemen rantai pasokannya. Kemudian juga inovasi ini berhubungan dengan inovasi dalam pengelolaan hubungan relationship antara pelanggan gitu ya, hubungan kita dengan pelanggan. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga hubungan berinteraksi dengan pelanggan, karena dengan kita bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan itu juga akan berpengaruh ya pada profitabilitas kita sehingga akan tercipta hubungan jangka panjang gitu ya, multi year kontrak itu. Kemudian juga inovasi terkait strategi pemasaran, di mana dengan saat ini ya di era, kalau sekarang sudah kita masuk di era digital, banyak sekali cara atau strategi pemasaran yang sangat bermacam dan menarik gitu ya.
tetapi kita juga menyesuaikan dengan pasarnya, eh, pasar kita dan juga produk kita seperti itu. Jadi perlunya ada dengan mengelola dan mengukur efektivitas dari pemasaran yang inovatif. Kemudian juga ada terkait inovasi model bisnis. Jadi inovasi model bisnis ini adalah cara kita untuk menanggapi adanya perubahan dari lingkungan dengan memanfaatkan peluang baru. Jadi kita melihat ini adalah adanya pergeseran dari model bisnis yang dulunya tradisional, kemudian sekarang sudah lebih modern, hingga beralihlah penjualan yang dulunya itu masih fisik ke layanan. Kalau sekarang mungkin sudah banyak yang member-member ataupun juga penjualan skala online. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya ini terkait knowledge worker. Jadi terkait inisiatif ataupun perbaikan untuk mengubah organisasi seperti itu. Jadi ada banyak cara ya melalui pertama terkait total quality management. Jadi meningkatkan kualitas keseluruhan produk dan juga proses bisnis. Kemudian ada sistem produksi dan juga distribusi just in time, di mana kita dengan mengimplementasikan hal tersebut dapat mengurangi waktu dan juga biaya dengan memproduksi hanya ketika dibutuhkan. Kemudian juga time based competition, jadi kompetisi berbasis waktu, di mana kita mempercepat waktu respon dan juga pengembangan produk. Biasanya ada lean production. Kalau sekarang di manufaktur itu juga banyak ya terkait istilah lean manufacturing, di mana kita dengan lean itu kan merampingkan, jadi menghilangkan pemborosan dan juga bisa meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian juga organisasi fokus pada pelanggan dengan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Sebenarnya juga ada activity based cost management, di mana kita mengalokasikan biaya secara lebih akurat berdasarkan aktivitas. Kemudian juga pemberdayaan karyawan. Karyawan ini juga merupakan yang penting ya, karena karyawan pun juga merupakan aset dari perusahaan, sehingga jadi kesempatan untuk membuat keputusan dan juga memberikan kesempatan untuk karyawan untuk membuat keputusan dan juga berinovasi. Kemudian juga adanya rekayasa ulang atau engineering, di mana kita merombak proses bisnis untuk mencapai peningkatan kinerja yang lebih signifikan. Seperti itu, Bu Melinda. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bu Elsa, informasi materi yang sangat menarik sekali ya, Bu Elsa. Jadi, seperti itu beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi persaingan dalam era informasi ya, Bu Elsa. Jadi, untuk perlu aware terkait spesialisasi, supply chain yang optimal, segmentasi pelanggan, dan inovasi untuk perusahaan. Nah, untuk mengetahui hasil dari semua penyesuaian-penyesuaian yang telah dijelaskan tadi oleh Bu Elsa terkait beberapa asumsi untuk era informasi. Nah, sebenarnya menggunakan tools apa sih? Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya terkait tools. Oke, ini kita masih sedikit membahas pembukaan gitu ya, sebelum ke alatnya gitu. Jadi memang sebelum ke alatnya, kita bahas terkait gimana awal mulanya berdasarkan scorecard ini di era informasi seperti itu. Jadi ada juga terkait kalau dulu itu tradisional financial accounting model. Jadi di mana fokus perusahaan itu masih berfokus pada aset fisik dan juga transaksi yang dapat diukur secara kuantitatif, yang mana perusahaan pada saat itu eh, masih berfokus pada kita sebutnya dari aspek keuangan gitu ya. Eh, Akan tetapi pada era informasi ini bergeser nih, ternyata fokus sudah fokus perusahaan itu sudah, dan pasar juga sudah beralih, mana sesuai tantangan-tantangannya ini, di mana aset tidak berwujud ini menjadi fokus yang kita juga perlu perhatikan. Aset tidak berwujud ini bisa berbentuk seperti produk dan layanan yang berkualitas tinggi, kemudian juga terkait kompetensi dan juga keterampilan karyawan, dan juga proses internal yang efisien,
dan loyalitas pelanggan yang ternyata menjadi hal yang sangat penting seperti itu. Jadi akan tetapi di dalam tantangannya juga di uh, era informasi ini bahwa model akuntansi ini akuntansi tradisional ya ini masih menjadi seringkali kesulitan untuk mencatat dan menilai aset-aset tidak berwujud itu tadi. Karena selain itu tantangannya juga ada terkait keterbatasan dalam mengolah big data. Jadi pada era informasi ini fokusnya itu masih pada data histori. Padahal jumlah data di pasar ini sudah mulai sangat besar dan juga beragam dan juga seringkali tidak ada alat dan metodologi yang memadai yang bisa mewadahi untuk mengolah big data tersebut. Kemudian juga tantangan selanjutnya ini ada terkait ketidaksesuaian dengan kecepatan perubahan bisnis, di mana bisnis ini kan sangat bergerak sangat cepat ya, sangat dinamis bisnis ini. Kemudian di sisi lain keputusan itu harus diambil secara cepat dengan waktu singkat gitu ya, secara real time. Tetapi pada traditional financial accounting model ini karena kita berfokusnya dengan aspek keuangan ya, di mana laporan keuangan ini hanya terbicara periodik ya, baik triwulan maupun tahunan, sehingga mungkin tidak dapat memberikan informasi yang cukup cepat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga tantangannya di era informasi ini, baik terkait traditional financial accounting model ini adalah cenderung fokus pada data keuangan. Jadi pada matriks atau aspek keuangan seperti mungkin laba, dan juga biaya dan juga aset. Bukan berarti nggak penting ya, keuangan itu juga jadi fokus yang penting. Tetapi pada era informasi ini pengukuran kinerja itu, pengukuran kinerja perusahaan juga diukur dalam hal yang lebih luas seperti itu. Jadi tidak hanya terkait aspek keuangan, tidak hanya tentang keuangan, tapi juga terkait non keuangan. Jadi akuntansi tradisional ini ternyata tidak cukup fleksibel gitu ya untuk memasukkan dimensi non keuangan ini di dalam analisis kinerja. Kemudian tantangan selanjutnya ya ini terkait masalah transparansi dan keadilan data, di mana seperti yang tadi saya jelaskan terkait adanya big data, tetapi model akuntansi ini tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa data non keuangan ini dapat diintegrasikan ke dalam analisis yang valid dan cukup bisa dapat dipercaya. Kemudian juga tantangannya yaitu dalam traditional financial accounting model ini adalah di mana keterbatasan dalam menghadapi teknologi baru. Jadi mulai munculnya teknologi-teknologi seperti mungkin blockchain, kemudian ada AI yang mengubah cara data keuangan dan non keuangan ini yang kemudian dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan. Tetapi model akuntansi tradisional ini perlu adanya penyesuaian yang signifikan karena ternyata kurang kompatibel untuk menangani masalah integrasi tersebut. Kemudian juga tantangannya ada terkait potensi perluasan model akuntansi, di mana penilaian aset tidak berwujud itu tadi ya, karena idealnya perlu perluasan penilaian aset tidak berwujud, baik termasuk kualitas produk, juga keterampilan dan kompetensi dari karyawan, kemudian juga proses internal dan juga terkait kepuasan pelanggan. Jadi pentingnya juga komunikasi dengan stakeholder karena perusahaan itu dapat lebih baik dengan menerapkan perluasan penilaian aset tidak berwujud tadi, sehingga kita dapat mengkomunikasikan dengan baik nilai dan keberhasilan yang telah dicapai perusahaan, seperti keterampilan dan juga kompetensi karyawan itu tadi, juga mungkin kepuasan dari pelanggan, hal-hal yang sifatnya intangible yang tidak berwujud kepada stakeholder baik dari karyawan, kemudian juga investor dan lain-lain, sehingga
Hal tersebut juga bisa menarik ini investor, bahwa perusahaan ini ternyata eh, bisa punya nilai tambah gitu ya, nilai plus dari sisi kualitas produknya mungkin, sehingga menarik investor untuk menginvestasikan uh, menginvestasikan modalnya ke perusahaan. Dan juga dari sisi realita ya, realita memang uh, di era penerapan tradisional financial accounting model ini masih kesulitan gitu ya kita untuk uh, dalam pengukuran aset tidak berwujud itu tadi. Mungkin seperti itu Bu Melinda, saya kembalikan kepada Rato. Baik, jadi seperti itu ya Bu Elsa. Dahulu itu hanya menggunakan alat pengukuran terkait akuntansi tradisional aja untuk mengukur kinerja. Jadi eh, dalam hal tersebut itu belum dapat untuk memberikan informasi untuk strategi ke depannya ya jika suatu perusahaan itu hanya melihat dari sisi keuangan. Iya, betul sekali. Jadi ternyata memang kita itu tidak untuk mengukur kinerja perusahaan itu tidak hanya fokus pada aspek keuangan ya, ada banyak aspek non keuangan yang kita juga perlu perhatikan gitu. Juga menjadi penilaian terkait kinerja perusahaan, baik dari kualitas produk, kemudian juga loyalitas pelanggan, kemudian juga proses internal bisnisnya bagaimana, dan seperti itu. Baik, Bu Elsa. Terima kasih banyak Bu Elsa untuk presentasi yang sangat informatif. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi tidak bisa hanya menggunakan tools di akuntansi tradisional aja. Baik, terus selain itu mari kita bahas ke materi selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan break sebentar ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Barangkali Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini ada yang haus, boleh minum terlebih dahulu, mengambil minum. Sambil break sementara saya ada sedikit informasi apabila Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ada pertanyaan atau sharing terkait materi webinar kita pada pagi hari ini, bisa langsung drop pertanyaan di kolom chat Zoom karena di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Boleh dibantu untuk share screen? Baik. Dan berikut juga ada webinar dari ISMA dengan tema Empowering Creative Partners Driving Economic Growth pada 12 Agustus 2024 pukul 8 yang akan diadakan secara hybrid melalui Zoom dan secara offline di Aula Puri dan IPMI International Business Business School Jakarta. Untuk selanjutnya jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mengisi link absensi tersebut dan bergabung ke grup WhatsApp KMMB Series yang nantinya akan di-share eh, informasi terkait sertifikat. Ya, ini juga ada untuk webinar minggu depan dengan tema The Importance of Balanced Scorecard in Business dengan speakers Bapak Muhammad Badawi dan Bapak Andri dan dimoderatori oleh Bapak Deva yang akan diadakan pada Jumat minggu depan pukul 9. Dan selanjutnya di sini juga ada ya Bapak Ibu webinar seri-series pada tiap Jumatnya, webinar series KMMB untuk informasi lebih lanjut terkait detail webinar series KMMB Jumat-Jumat minggu selanjutnya dapat mengunjungi laman sosial media KMMB untuk informasi lebih detail terkait tanggal dan topiknya. Oke, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin mereview kembali materi dari webinar sebelumnya atau mungkin ada beberapa materi yang hari ini terlewatkan dapat mengunjungi laman YouTube KMMB atau sosial media lainnya yang telah di-share di kolom chat Zoom. Oke, seperti itu informasi break yang bisa saya sampaikan. Baik sebelumnya, selanjutnya kita akan beranjak ke materi kedua kita
Kepada Bapak Muhammad Badawi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Melinda. Thank you. Tadi Elsa juga sudah memberikan preambul ya, kaitannya dengan betapa pentingnya kita mengelola sistem di perusahaan kita menggunakan beberapa alat, salah satunya balance scorecard ya. Tadi juga disinggung tentang traditional accounting dan lain-lain gitu. Nah, ini memang menjadi satu pendekatan yang menarik ya, Bapak Ibu, ketika kita melihat pengembangan perusahaan saat ini memang tidak bisa kita hanya melihat dari sisi earning after tax gitu ya, revenue growth gitu. Kita perhatikan beberapa eh, misalnya startup gitu ya. Startup itu kalau kita lihat dari net profitnya kebanyakan masih minus Bapak Ibu. Tapi sebetulnya valuasinya cukup menarik gitu ya. Dengan pertambahan jumlah user, acceleration growth-nya itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang memang akan kita lihat di dalam kinerja korporasi. Sehingga di dalam pertimbangan tersebut kita tidak hanya melihat di satu sisi ya. Mungkin kalau kita gunakan pendekatan balance scorecard di dalam mengorkestrasi semua informasi dari berbagai departemen, baik itu departemen SDM, departemen keuangan, departemen marketing, ya, bagian inovasi dan lain-lain. Sebetulnya kita bisa kategorikan kalau kita belajar dari balance scorecard itu ada 4 aspek ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah aspek keuangan, ya, aspek keuangan. Kemudian yang kedua adalah aspek customer. Nah ini juga penting. Kemudian ada internal business process ya. Kemudian yang keempat adalah learning and growth, ya, seperti itu. Sehingga kenapa kita mengatakan balance ya? Karena dalam kita melihat perusahaan kita tidak selalu harus bicara tentang keuangan. Ya, kita juga harus lihat customer, internal business process, dan learning and growth. Seperti itu. Kita belajar dari kasus Nokia, Bapak Ibu ya. Di tahun 2010 dan sebelumnya, kita melihat, wah, kinerja Nokia cukup bagus ya. Bahkan kalau kita melihat saat itu di industri mobile phone ada dua raksasa ya, satu Apple dengan produk iPhone, kemudian Nokia gitu ya. Nah, pada saat itu dia melihat secara historical, wah ini kinerjanya bagus, tidak ada masalah kok dengan kinerja Nokia gitu ya. Eh, Once upon a time Google ya menawari Nokia untuk ikut konsorsium membuat OS baru ya, operating system baru yang saat ini kita tahu namanya Android. Nah, waktu itu board levelnya Nokia mengatakan, wah kita tidak ada masalah, kenapa kita harus mengganti OS kita? Gitu. Waktu itu mungkin ada Symbian ya dan lain-lain. Jadi mereka berpikir is okay ya, silahkan misalnya Samsung pakai Android karena waktu itu konsorsiumnya ada beberapa perusahaannya Bapak Ibu ya, ada Google, Samsung, beberapa merek HTC dan lain-lain ya. Nah, pikiran pimpinan Nokia pada saat itu adalah is okay ketika saat itu ada dua kutub ya, kutubnya Apple sama kutubnya Nokia, maka akan ada yang ketiga. Bisa jadi nanti ini adalah Samsung menggunakan Android seperti itu. Ya, ini pakai iOS-nya iPhone-nya OS-nya iOS, ini Symbian, Nokia, kemudian ada Android. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika Android versi pertama launching itu sangat mendisrupsi market. Ya. Nah, waktu itu kalau kita bicara internal business process, Bapak Ibu ya, internal business process, kalau kita menggunakan mobile phone atau HP ya, handphone, kalau orang Indonesia nyebutnya handphone, itu kita kirim SMS gitu ya, atau telepon gitu. Padahal pada saat itu Apple itu sudah mendisrupsi proses bisnis itu. Jadi Apple menawarkan satu pendekatan yaitu dia menjadi hub. Ya, dia punya Play Store, ya Play Store-nya Apple.
kemudian ini menghubungkan dengan vendor, ya, developer, kemudian bisa dipakai oleh user. Nah, user juga download di App Store. App Store memberikan benefit ke developer. Jadi ekosistem yang dibangun itu adalah bagaimana App Store ini menjadi hub bagi developer dan user. Maka saat ini kita bisa menikmati ada WhatsApp, ada Zoom, seperti itu ya. Bapak Ibu bisa download Zoom kan di mobile punya masing-masing. Itu kan kita kalau pakai iPhone bisa seperti itu kan. Nah, kemudian proses bisnis ini ditangkap oleh Google bahwa ke depan akan ada OS yang bisa seperti itu. Maka muncullah Android, Bapak Ibu. Nah, maka waktu itu sangat meledak ya, Samsung menjadi salah satu provider yang menggunakan Android dan itu dinikmati oleh stakeholder di seluruh dunia gitu. Dan suddenly kinerjanya Nokia falling down ya, nggak bisa berkata apa-apa. Padahal kalau kita lihat dari sisi kinerja Bapak Ibu, kita evaluasi misalnya waktu itu 2011 gitu ya, kita evaluasi kinerja 5 tahun terakhir. Loh, secara kinerja nggak ada masalah loh dengan Nokia gitu. Tapi kalau kita bicara 5 tahun ke depan, ya kita bicara 5 tahun ke depan, maka Nokia ini bisnis yang sunset pada saat itu, ya penjualannya turun drastis, penjualan terus drastis. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa semata-mata melihat historical performance, ya ketika kita merasa historical performance kita baik-baik saja, sehingga kita ingin mempertahankan untuk 5 tahun ke depan dengan sama, belum tentu market akan menerima layanan yang sama dengan apa yang kita berikan saat ini. Nah, ini kasus yang bisa kita ambil pelajarannya ya Bapak Ibu bersama-sama. Jadi Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang saat ini join di webinar ini, kita tidak bisa selalu mengandalkan strength point yang kita miliki saat ini untuk kita implementasikan di 5 tahun ke depan. Karena lingkungan bisnis saat ini sangat dinamis ya, changing so fast in every time. Bahkan kita bangun tidur aja sesuatu hal bisa berubah. Bangun tidur aja sesuatu hal yang bisa berubah. Ya, kemarin suku bunga di Jepang dinaikkan, yang awalnya 0% jadi 0,25%. Kemudian rupiah mulai menguat seperti itu. Ini changing so fast. Setiap hari sangat volatile. Nah, respon kita terhadap market yang sangat cepat, kita juga harus selalu berpikir sebetulnya apa yang bisa kita berikan. Misalnya, apa yang bisa kita berikan kepada shareholder. Oke, kalau saat ini kita selalu berikan misalnya dividen payout ratio around 10% setiap tahun. Apakah kita bisa memaintain 10% di 5 tahun ke depan? Bagaimana cara kita? Ya. Nah, 10% itu dari berapa? Apakah 10% itu tahun ini let's say dari 100 miliar? Kemudian tahun depan apakah shareholder akan happy kalau tetap 10%-nya dari 100 miliar? Belum tentu happy. Ya, bisa jadi shareholder berpikir kita harus growth, ya DPR itu harus growth. Let's say naik menjadi 150 miliar. Nah, ada kenaikan. Nah, oleh karena itu kita sebagai stakeholders di sini harus berpikir bagaimana nih objektif-objektif yang harus kita lakukan. Ya, tujuan bisnis apa yang harus kita lakukan supaya dividen payout ratio kita bisa kita naikkan. Nah, ini menjadi penting. Kemudian di dalam balance scorecard kita juga harus melihat target Bapak Ibu. Harus clear ya. Kadang saya melihat beberapa stakeholder targetnya meningkat cukup baik atau meningkat apa namanya stability growth. Tapi target yang sifatnya kualitatif seperti itu kadang-kala juga tidak efektif. Maka kita harus berpikir bagaimana ketika kita membuat target itu harus spesifik dan bisa diukur memang. Ya, kalau misalnya 10% ya 10%. Dari mana? Maka di sini ada cara pengukuran. Ya, apakah dari revenue ataukah dari EAT atau EBITDA seperti itu harus clear. Jadi target itu kita kembalikan lagi Bapak Ibu. Target itu harus kita pastikan sesuai dengan kaidah SMART. Ya. Jadi spesifik. Ya, spesifik. Misalnya
kita punya objektif, kita memberikan nilai manfaat bagi owner. Nah, itu kurang spesifik. Spesifiknya apa? Apakah dividen payout ratio kah? Ataukah yang kita berikan dari sisi return on equity? Sehingga kinerja perusahaan dari sisi net profit ya kita bandingkan dengan equity akan selalu meningkat, misalnya begitu. Kemudian measurable, artinya harus bisa kita ukur, gitu ya. Dan kami merekomendasikan lebih baik menggunakan angka. Misalnya, kan ada Pak, beberapa itu sifatnya kualitatif, ya tidak masalah. Kualitatif tapi yang bisa diangkakan, gitu. Artinya satu ya satu, dua ya dua, seperti itu Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya aspek kualitatif yang harus kita convert ke dalam angka itu misalnya Customer Satisfaction Index, CSI. Nah, bagaimana kita mengukur tingkat kepuasan konsumen kita? Ya, kita mengukur tingkat kepuasan konsumen kita. Salah satunya kita berikan survei. Ya, survei, kemudian di survei itu ada skala Likert yang akan kita deliver. 1 tidak perform, 7 sangat perform misalnya. Sehingga kita bisa target kepuasan customer itu measurable-nya adalah skala 6 dari 7. Misalnya begitu. Kemudian tahun depan naik menjadi 6,2. Misalnya begitu. Tidak ada kenaikan. Oleh karena itu, setelah kita membuat target, maka tahap berikutnya adalah inisiatif. Ya, inisiatifnya apa? Yang akan kita lakukan supaya nilai dari Customer Satisfaction Index dari angka 6 bisa naik ke angka 6,2. Ya, apa inisiatifnya? Misal kita melakukan customer relationship manajemennya dioptimalkan lagi, gitu ya. Kemudian kita melakukan apa namanya program-program untuk engagement, ya engagement. Kemudian kita berikan diskon misalnya kepada pelanggan-pelanggan kita, sehingga kita memberikan satu treatment yang mana inisiatif itu harapannya itu bisa membantu perusahaan untuk mencapai target tadi. Ya. Sehingga ini salah satu manfaat Bapak Ibu kalau kita bicara balance scorecard. Ya. Kita bisa melihat dari tujuan, cara pengukurannya clear, targetnya clear, dan inisiatifnya clear. Seperti itu. Nah, balance scorecard ini kalau kita gunakan menjadi sebuah sistem tata kelola atau sistem manajemen, ini adalah sifatnya circular, ya, 360. Jadi kita awali dari visi, kita pengennya visinya kemana, lalu strateginya apa. Kemudian strategi ini akan kita ukur ke dalam beberapa perspektif, ya. Tadi kaitannya sama keuangan. Kemudian kita juga ukur dari sisi customer-nya, ya. Kalau kita ingin revenue growth, ya, misalnya secara keuangan revenue growth naik 6%, maka untuk mencapai revenue growth 6%, ya pasti kita harus lihat siapa sih yang bisa mensupport pendapatan kita naik 6%. Ya pasti aspek customer. Dia yang menjadi off-taker kita, dia menjadi buyer kita. Nah, sehingga program-programnya apa? Misalnya programnya adalah kita melakukan penguatan brand, misalnya ya, brand image, misalnya begitu. Jadi brand image itu adalah citra yang akan kita berikan dari perspektif customer ketika disebut nama perusahaan kita, apakah itu sesuai dengan asosiasi yang ada kita miliki, apa yang kita miliki. Ya, misalnya kita contoh nih, kalau kita bicara KMMB gitu ya, orang kalau disebut kata KMMB, apakah brand image-nya sudah konsultan manajemen gitu? Atau dibalik, orang kalau lagi cari konsultan manajemen, apakah ingat sama KMMB? Nah, ini brand image-nya harus clear. Jangan sampai nanti kalau disebut KMMB yang diingat orang nama restoran gitu. Wah, ini kan brand image-nya ini berbeda gitu ya. Atau kalau kita lebih deep dive lagi, lebih mendalam lagi, ya, kalau disebut KMMB itu konsultan manajemen yang seperti apa? Kalau orang melihat KMMB itu adalah konsultan manajemen di bidang corporate strategi, maka image-nya cocok. Karena memang KMMB akan concern di bidang corporate strategi level. Seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu kita harus perhatikan. Sehingga ketika brand image, salah satu contoh indikatornya, itu bisa kita kelola di dalam
aspek customer, maka revenue growth ini sangat possible akan tercapai. Kemudian tidak hanya itu, kita juga melihat dari sisi internal business process, ya business process. Kalau kita ingin brand image itu efektif diketahui oleh customer kita atau masyarakat pada umumnya, maka proses bisnis internal kita apa? Ya, proses bisnis internal kita apa? Maka kita harus perhatikan. Misal ini sebuah restoran, ya, kita ingin brand image-nya adalah restoran Oriental food ya terbaik di Jakarta, misalnya gitu. Kemudian internal business prosesnya apa? Tentunya hospitality-nya harus bagus, ya. Dari sisi kostum yang dipakai harus relevan, gitu ya. Jangan sampai kita jual makanan-makanan Oriental, kemudian baju pakaiannya baju-baju Timur Tengah, gitu. Wah, ini nggak cocok. Tapi kalau brand image kita jualannya nasi-nasi kebuli, kita jual kebab, gitu ya. Let's say itu produk-produk yang terasosiasi dari Timur Tengah, maka kostumnya Timur Tengah, gitu. Jangan sampai kostumnya kostum kebaya Jawa Timur atau kebaya Jogja, gitu. Ini bisnis prosesnya harus kita kawal, ya. Kemudian kita juga harus melihat, misalnya begini, kita memberikan hospitality yang bagus, tapi SDM kita eh, belum bisa memberikan ramah tamah yang bagus, ya. Misalnya Elsa nih, misalnya ini lagi ada masalah sama keluarga misalnya. Kemudian dia datang untuk bekerja di restoran, kemudian sepanjang hari dia murung. Padahal untuk proses bisnis internal, Elsa harus selalu smiling gitu ya, harus tersenyum untuk memberikan hospital. Dan ternyata faktanya dia murung, sehingga customer ketika datang melihat, loh kok begini pelayanannya di restoran, maka kita harus melakukan learning and growth, ya, pembelajaran, kita develop tim kita, maka di situ ada aspek perubahan, apa yang perlu kita rubah, apa yang kita perlu improve. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam mekanisme atau sistem balance scorecard ini adalah sistem yang sirkuler, ya, sistem yang sirkuler. Antar antar komponen itu saling terkait. Sehingga kita kembalikan lagi kepada konsep strategi. Strategi itu adalah the way to achieve our goals, ya, the way to achieve our vision. Jadi kalau ditanya strateginya apa, kita ingin market eksternal atau kita ingin melakukan penetrasi pasar, kita ingin product development, is okay. Itu cara kita untuk menuju visi kita. Tapi itu harus diukur, gitu ya. Dan aspek keuangan bagaimana kalau kita mau ke penetrasi pasar di Asia Tenggara, ya? Apakah nanti mempengaruhi revenue growth kita, mempengaruhi EBITDA margin kita, ya? Belum tentu Bapak Ibu ketika kita ekspansi struktur keuangan komponen kita lebih baik, belum tentu. Bahkan bisa lebih kacau gitu ya. Lebih lebih jelek. Kemudian dari sisi customer, siapa sebetulnya customer kita kalau kita bermain di luar negeri, ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian dari sisi internal business process, apa yang harus kita perbaiki ketika kita akan melakukan ke pasar di luar negeri, Bapak Ibu, ya. Dan terakhir, perbaikan-perbaikan internal kita, apa yang kita lakukan ketika kita mau bermain di pasar di luar negeri. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu, ya. Ini sangat penting. Kemudian berikutnya kita juga bisa memperhatikan terkait dengan tadi disinggung tentang traditional accounting, ya. Ini menjadi salah satu hal yang bisa kita diskusikan. Contohnya begini, saya melihat beberapa company itu masih menggunakan traditional costing atau traditional accounting. Artinya mereka dalam menyusun RKAP, ya ini lagi musimnya bikin RKAP ya di beberapa perusahaan, itu mereka punya budget. Let's say tahun lalu budget di departemen marketing anggaplah 1 miliar gitu ya. Oke, tahun ini naik karena tahun ini achieve ya, RKAP tahun depan kita naikkan 5% misalnya. Ya. Jadi 1,05 miliar misalnya begitu. Nah, kemudian dari anggaran ini, maka kita punya program kerja apa nih untuk mengutilize angka rupiah ini,
ya. Maka mekanismenya adalah eh, anggarannya dulu, baru program kerjanya dulu. Ya, itu salah satu behavior yang kami tangkap. Ya. Sehingga pada waktu COVID kemarin, saya melihat banyak perusahaan yang bankrupt, banyak perusahaan yang tidak bisa sustain. Kenapa? Karena mereka sebetulnya program itu di driver atau program kerja itu muncul karena dilatar belakangi oleh budgetnya berapa, ada anggaran berapa. Nah, di pendekatan balance scorecard, kita merubah paradigma itu, Bapak Ibu. Kita merubah eh, paradigma itu. Paradigmanya bagaimana? Kita memulai dari visi misi ini. Ya, kita dari visi misi ini. Kemudian dari visi misi ini kita turunkan ke dalam scorecard-nya, sehingga tadi terakhir kalau kita bicara CSI, Bapak Ibu, ya CSI inisiatifnya itu tadi, ya inisiatifnya kita ada program engagement, ada program CRM, sehingga apa? Program-program ini muncul untuk mencapai tujuan yaitu CSI. CSI muncul untuk mencapai ini target keuangan kita, ya. Nah, target keuangan itu muncul untuk mencapai visi kita. Sehingga dari program engagement, program CRM itu butuh anggaran berapa sih sebetulnya? Seperti itu. Jadi program kerja itu muncul cascading dari visi, strategi, kemudian objektif, target, inisiatif, program kerja baru budgetingnya. Butuh berapa? Seperti itu. Dan ini paradigma yang memang harus kita perhatikan bersama, dan ini memang berubah, Bapak Ibu ya. Paradigmanya berubah seperti itu. Nah, mungkin silakan nanti kalau ada diskusi kita bisa mendiskusikan itu. Mungkin beberapa stakeholder merasa, atas apa Pak bedanya? Itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Dampaknya juga akan berbeda. Oke, begitu. Oke, lanjut. Oke. Jadi salah satu manfaat yang bisa kita terima ya kalau kita di perusahaan kita menggunakan metode balance scorecard, Bapak Ibu, ini sangat membantu capaian kita, ya, sangat membantu capaian kita. Mulai dari implementasi visi, kemudian bagaimana kita mendeliver visi perusahaan kita, kemudian dari visi itu sampai ke program kerja, sampai ke budgeting. Nah, kemudian kita bisa memperhatikan bahwa apakah strategi itu cukup dipahami, ya. Apakah target tadi itu cukup dipahami oleh semua pemangku kepentingan di perusahaan kita, ya. Karena itu eh, cukup mengkhawatirkan. Bayangkan ketika kita punya strategi, kita punya target, tapi orang lain, misalnya tier 1 di bawah kita, manajer kita, atau supervisor kita, atau bahkan working level kita, itu tidak paham sebetulnya kita melakukan CRM ini, kita melakukan engagement ini buat apa sih? Nah, sehingga orang itu punya kecenderungan ketika melakukan sesuatu tapi tidak tahu tujuannya untuk apa, secara helikopter view-nya, secara uh, komprehensif, maka mereka secara motivasi juga sangat tipis ya. Artinya tidak begitu semangat untuk mencapai hal itu. Oleh karena itu, kita perlu perhatikan bahwa strategi, target, inisiatif itu terdeliver dengan baik ke semua stakeholder kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian eh, kita bisa menggunakan scorecard itu untuk melakukan clarify and translating visi di strategi. Jadi clear, ya. Bahkan kalau perlu kita bikin semacam apa namanya poster, ya, tentang target-target kita, inisiatifnya kita, visi kita tempel di dinding kantor kita. Jadi semua karyawan akan paham, oh kita mau menuju ke sana tahun ini. Oh kita melakukan ini untuk mencapai target ini. Clear, ya. Dan yang terpenting lagi adalah gaining konsensus, Bapak Ibu. Nah, strategi itu bukan mainan satu divisi, bukan. Ya, strategi itu adalah untuk semua level.
Seringkali saya perhatikan di apa namanya, kalau kita meeting dengan board level, kemudian di situ ditentukan strateginya seperti apa, maka bisa jadi nanti di level manager akan denial lah, kok begitu gitu ya, lo kok begini gitu. Maka biasanya kita kalau alat yang kita pakai balance scorecard ini biasanya kita pakai di corporate plan ya, atau RJPP. Di RJPP itu atau di rencana jangka panjang perusahaan, kita tidak hanya berdiskusi dengan level manager ya, tapi tidak hanya dengan board level, tapi juga manager, bahkan ke working level. Kita kirimi kuesioner, kita wawancara komisaris, kita wawancara pemegang saham, untuk mencapai apa? Untuk mencapai konsensus, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita bicara dividen payout ratio, tingkat berapa yield yang akan kita berikan kepada shareholder, let's say ketemu angka 6%, ini adalah konsensus bersama. Konsensus bersama. Ya, ya kalau kita bicara pemegang saham, ya pastinya setinggi-tingginya gitu ya. Kalau bisa ya 20% gitu. Kalau perlu 80%. Tapi bagi tim manajemen, mereka berpikir, wah kita kan mau investasi lagi nih, tahun depan mau buka pabrik baru, ya jangan besar-besar. Nah, maka itu dikomunikasikan satu sama lain, ya dikomunikasikan satu sama lain. Nah di situ akan muncul konsensus, sehingga ketika strategi itu kita susun Bapak Ibu, maka semua orang akan bertanggung jawab atau merasa memiliki. Nah, jadi semua bekerja sama untuk mencapai konsensus, misalnya dividen payout ratio 6%, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, itu adalah strategic feedback and learning. Kita tidak bisa dalam menyusun strategi itu sifatnya adalah eh, one shot moment, itu nggak bisa. Artinya apa? Artinya kita perlu ketika sudah membuat drafting scorecard, kita komunikasikan lagi, ya. Apakah eh, memang apakah memang kita ketahui. Mohon maaf Bapak Ibu, kamu tadi. Oke. Sehingga ketika kita ada drafting, ya ada drafting, apakah ini sudah cocok sama visi kita? Oke, kita cek sudah cocok. Berikutnya, kita perlu minta feedback. Bisa jadi dari level manager sudah cocok, tapi bagi board level, bagi direksi, belum tentu cocok. Kemudian dari sisi komisaris, belum tentu cocok juga. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita harus perhatikan memang eh, feedback itu harus dilakukan secara sirkular, ya. Dan itu tidak bisa dilakukan one shot, Bapak Ibu. Tidak bisa dilakukan one shot. Harus dilakukan secara bertahap, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan dari sisi lakukan review dan learning. Prosesnya memang cukup panjang, ya. Di dalam penentuan strategi itu cukup panjang. Misalnya begini, kita tahu eh, kita misalnya ingin dividen payout ratio 6%. Aspek pembelajaran apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, belum tentu semua stakeholder itu aware betapa pentingnya indikator dividen payout ratio itu. Ya, maka pembelajaran di situ. Kadang-kala proses penyusunan balance scorecard itu juga ada sisi learning bersama. Jadi tim penyusun, tim analis juga belajar kepada objek, ya. Nah, si objek misalnya departemen QHSSE, departemen apa namanya marketing juga belajar lagi. Oh, maksudnya begini. Jadi proses itu menarik, ya. Nah, yang ketiga, kita bisa lakukan planning and target setting, Bapak Ibu. Ya. Tadi kita singgung 6% dividend payout ratio. Itu juga harus apa namanya konsensusnya disepakati dan kita setting, ya. Misalnya kita lakukan engagement. Engagement programnya apa? Berapa kali dalam 1 tahun? Itu clear. Setting targetnya clear. Kemudian align. Apakah ini align dengan antara DPR-nya, target 6%-nya, sama programnya? Apakah ini inline semua? Ya. Atau juga inline apa belum sama visinya? Kemudian antar target itu juga sudah inline apa belum? Itu harus saling berkaitan. Ya, saling berkaitan.
Kemudian kita alokasikan sumber dayanya dan kita buat milestone. Kalau tadi sumber daya sudah saya contohkan, misalnya untuk engagement butuh 1 miliar misalnya ya. Sebulan sekali harus main golf, misalnya main golf sama klien-klien gitu ya. Nah, itu untuk memaintain, butuh alokasi. Yang terakhir milestone. Setiap inisiatif yang kita miliki, Bapak Ibu, setiap target yang kita miliki itu harus clear. Milestone-nya kapan? Apakah dimulai di bulan Januari? Apakah dimulai bulan Maret? Seperti itu. Itu milestone-nya jelas. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu mengkomunikasikan dan menghubungkan. Kadangkala kita sudah selesai menyusun strategi target, tapi kalau cara komunikasi kita ke stakeholder, ke semua pemangku kepentingan tidak efektif, penangkapannya juga akan berbeda. Ya, penangkapannya juga akan berbeda. Itu krusial karena salah satu indikator kenapa target perusahaan itu tidak tercapai, Bapak Ibu, itu adalah tidak semua stakeholder menyadari betapa pentingnya target itu. Kenapa itu tidak disadari betapa pentingnya? Karena faktor komunikasinya kurang efektif. Ya. Nah, berikutnya kita juga harus linkin reward. Ya, rewardnya bagaimana? Sistem kompensasinya. Jangan sampai karyawan yang mengerjakan pekerjaan lebih banyak, dapatnya lebih sedikit. Gitu. Itu juga nggak make sense. Artinya kalau kita punya karyawan yang dia itu lari 10 kilo, maka kompensasinya ya dapatnya 10 kilo. Yang larinya 20 kilo, kinerjanya ya dapatnya ya 20 kilo. Seperti itu. Sederhananya begitu. Nah, saya rasa itu paparan dari saya, Melinda. Kita bisa lanjut ke diskusi. Ini cukup menarik ya, karena langsung berkaitan sama banyak aspek ya. Kalau kaitannya sama scorecard seperti itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih atas materi yang sangat super insightful ya Pak ya. Jadi tadi selain akuntansi tradisional, ada tools balance scorecard yang lebih detail dalam menilai kinerja suatu perusahaan ya Pak ya. Dijelaskan juga tadi balance scorecard itu dapat untuk yang pertama menjelaskan atau menerapkan strategi di perusahaan. Yang kedua itu mempermudah untuk mengkomunikasikan ke seluruh organisasi terkait target untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Dan yang ketiga dapat dilakukan tinjauan strategis secara berkala. Dan yang keempat untuk memperoleh feedback untuk mempelajari dan meningkatkan suatu strategi ya Pak ya. Betul sekali, Melinda. Oke, baik. Tidak terasa kedua pemateri kita telah menyampaikan materi terkait Measuring and Managing in the Information Age. Semoga materi yang disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi manfaat ke depannya untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya akan ada sesi Q&A. Mungkin di sini udah ada yang beberapa yang mengirim pertanyaan ya Bapak Ibu. Mungkin saya karena keterbatasan waktu, saya akan mempersilahkan dan memilih Bapak Sinda mungkin bisa on cam dan unmute untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Eh, Kepada Bapak Sinda, apakah bisa? Hmm, oke. Mungkin terkendala. Oke, baik saya sampaikan aja. Saya bacakan izin bertanya. Tadi Pak Badowi menyampaikan bahwa mindset corporate pada umumnya adalah anggaran base dulu, baru menyusun program dan itu juga terjadi di instansi pemerintahan ya Pak ya. Sedangkan sistem balance scorecard itu kebalikannya, yaitu berdasarkan pada visi misi dulu. Nah, apakah sistem BSC ini applicable di instansi pemerintahan juga, Pak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Badul. Iya, terima kasih Bapak Sinda atas. Ini Bapak Sinda atau Ibu Sinda? Saya belum ngecek. Iya, jadi apakah bisa diaplikasikan? Ini kita ada dua unsur ya. Kalau di pemerintahan itu, saya gini, saya pernah dicurhatin oleh kita juga pegang beberapa account ya di pemerintahan Bapak Ibu. Jadi kalau anggaran itu tidak habis, wah itu nanti waktu rapat sama DPR dicecar tuh. Nah, berarti perencanaannya nggak bagus tuh, kok sampai uangnya nggak habis gitu. Nah, kemudian tapi kalau uangnya itu tidak habis, anggarannya tidak habis, tapi targetnya tercapai, itu dapat apresiasi dari Menpan RB.
ya kan? Ini artinya penggunaan anggaran sangat optimal, ya, sangat efektif. Nah, itu di pemerintahan kita mendengar atau mengenal istilahnya adalah eh, penganggaran berbasis kinerja, ya, PBK. Nah, di beberapa lembaga pemerintahan yang pakai dana APBN itu juga sudah mulai transisi, ya, reformasi birokrasinya itu mengarah kepada penganggaran berbasis kinerja. Nah, konsepnya begini, penganggaran berbasis kinerja itu tidak bisa dimaknai kita punya budget terus programnya apa kemudian dihabiskan, tidak begitu. Tetap kembali kepada tujuannya. Organisasi ini punya visi misi apa, program strategisnya apa. Dari program strategis itu butuh program yang kreatif, yang inovasinya apa, butuh budget berapa. Nah, ketika budget yang kita berikan itu tidak habis, tapi target tercapai, itu bagus Bapak Ibu. Misalnya kita bicara pengurangan stunting, ya. Stunting misalnya dari 5% turun menjadi 0%. Ya, misalnya begitu. Kita punya anggaran anggaplah 5 miliar. Tapi ternyata menurunkan angka stunting dari 5% ke 0%, kita hanya butuh 1 miliar. Yang 4 miliar nggak kepake. Ya, nah, itu efisien. Artinya ada cost efisiensi. Seperti itu. Jadi kalau ini memang kalau kita bicara anggaran dari APBN atau anggaran eh, apa namanya terkait dengan pemerintahan itu juga cukup apa namanya PR-nya cukup banyak. PR-nya cukup banyak karena memang stakeholder-nya juga banyak dan perlahan-lahan memang harus dikawal gitu. Tapi saya yakin betul Bapak Ibu tanda-tandanya sudah ada. Beberapa lembaga sudah mulai penganggaran berbasis kinerja dan itu orientasinya ya sama seperti yang kita bahas hari ini. Seperti itu. Tapi memang PR-nya masih banyak. Karena ini lintas kementerian, ya. Apalagi kalau lembaga-lembaga yang sifatnya BLU. Wah, semuanya serba ini, ya, tapi perlahan bisa lah, perlahan bisa. Nah, ini semakin disadari, ya. Kenapa Bapak Ibu? Seringkali saya dengar juga dari sindiran yang dilakukan oleh pidato presiden misalnya, ya. SPJ-nya itu menumpuk, ya, Melinda, ya. Misalnya dana desa itu SPJ-nya menumpuk sampai setinggi 2 meter gitu. Tapi praktek di lapangannya itu nggak ada gitu. Misalnya begitu misalnya. Nah, sehingga bukan soal itu. Kita penganggaran berbasis kinerja itu bukan soal itu, gitu. Ini memang secara concern memang sudah disadari oleh semua pihak, Bapak Ibu. Tapi memang PR-nya cukup banyak kalau konteksnya adalah pemerintahan. Tapi apakah bisa mindset ini dipakai? Bisa, ya. Beberapa lembaga yang kami diminta membantu di sana, yang itu juga anggaran APBN, kita mencoba untuk fitting, Bapak Ibu. Jadi perlahan-lahan, ya. Karena kalau tidak demikian, program-program strategis itu nggak akan tercapai. Jawabannya gini nanti, nggak ada anggaran, gitu. Nggak ada anggaran. Akhirnya nunggu momen, nunggu bulan Juli, apa revisi anggaran gitu. Tapi kita sudah kehilangan momen, ya, setengah tahun kehilangan momen. Oleh karena itu, kalau kita sudah punya visi misi lembaga kita, kemudian ada program strategis itu kita turunkan ke rencana aksi, timelinenya, baru butuh anggaran berapa. Nah, itu sudut pandang kita saat ini. Nah, karena kita ada di apa namanya di lembaga yang belum sepenuhnya menggunakan strategic planning untuk costingnya, ya setelah ketemu budget kita gunakan formatnya sana, format yang sudah ada di lembaga tersebut, sehingga secara perlahan-lahan meskipun kita menggunakan konsep traditional costing, tapi ini nanti kalau diimplementasikan bisa mencapai program-program strategis seperti itu. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan lanjutan, contoh instansi. Wah, mohon izin, saya belum bisa memberitahu karena masih kontraknya masih berjalan. Kami ter apa namanya terkendala dengan non disclosure agreement, ya. Jadi tidak bisa menyebut namanya, tapi sudah perlahan, ya. Memang cukup challenging karena saya lihat pimpinan tertinggi di lembaga itu sangat concern bahwa anggaran ini harus benar-benar bisa terserap untuk menuju program strategis yang sudah dicanangkan oleh rencana jangka panjangnya. Seperti itu.
Saya kembalikan ke Melinda. Baik, Pak. Apakah ada tanggapan lagi dari Bapak Sinda atau sudah cukup, Pak? Hmm, oke, baik. Baik, terima kasih, Pak, untuk jawabannya dan responnya. Baik, saya akan memilih satu lagi pertanyaan, yaitu dari Bu Wisulistiani. Apakah Ibu berkenan untuk off cam dan unmute untuk menjelaskan pertanyaan lebih lanjut? Terima Oke. kasih, Mbak. Perkenalkan saya Dwi Sulistiani. Kebetulan saya pengajar ya, dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Jadi akademisi tadi terkait dengan apa information age era ya. Jadi di era di information age tadi kan tentunya perusahaan membutuhkan keahlian-keahlian khusus gitu ya yang dimiliki oleh seorang akuntan. Nah, kita sebagai pendidik di kampus gitu ya. Nah, kira-kira kurikulum semacam apa yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa mensupport apa itu tantangan-tantangan gitu ya yang ada di era information age ini. Ini untuk Ibu Elsa tadi pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bu, terima kasih bersediaan untuk on mic dan on cam-nya. Baik, silakan Bu Elsa untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab ya. Eh, Terkait kurikulum akuntansi seperti itu ya, yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan di era information age ini. Seperti itu. Jadi di era informasi ini eh, memang lebih fokus terkait dengan teknologi ya. Jadi memang kalau dibilang kurikulum ini kita lebih ke mengintegrasikan kurikulum akuntansi yang ada ini dengan memainkan peran teknologi di dalam strategi bisnisnya. Jadi penting untuk mengintegrasikan teknologi di mana kalau sekarang kan sudah banyak ya software, salah satunya ada ERP yang bisa digunakan, kemudian juga pentingnya juga terkait pemahaman transformasi digital seperti itu, bagaimana praktik-praktik akuntansi ini uh, dikaitkan dengan uh, konteks seperti mungkin AI, artificial intelligence, seperti itu. Kemudian juga pentingnya terkait pemahaman global yang mana terkait regulasi akuntansi ya Bu, yang mana pasti akan terus berubah dan dinamis ya. Uh, Terkait standar akuntansi seperti itu. Kemudian juga pentingnya kita dorongan untuk terus mempelajari teknologi dan juga praktik akuntansi yang terus berkembang. Dan juga perlu adanya skill melihat tren terkait kebutuhan skill di masa depan. Juga terkait perlunya penyesuaian dengan kebutuhan untuk mahasiswa, lulusan mahasiswa ini kira-kira apa sih nanti untuk mahasiswa akuntansi ketika lulus itu apa yang dibutuhkan di pasar seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu. Maaf apabila ada kurangnya atau mungkin dari Pak Badowi ada tambahan. Terima Ya, kasih Mbak Elsa. oke. Mungkin nambahkan sedikit, Bu Dwi. Jadi kalau soal kurikulum itu kan memang kita, kalau saya perhatikan ya, di beberapa kampus itu juga sering mengundang alumninya gitu ya, untuk jaring pendapat, apakah memang apa yang diberikan saat ini itu masih relevan dengan apa yang ada kebutuhan di industri kan begitu. Jadi memang kalau kita bicara kurikulum itu memang harus selalu update ya. Setiap semester kalau perlu sebelum perkuliahan dimulai kita panggil alumni kita, panggil pengguna user kita, pengguna alumni kita untuk ditanya kira-kira updatingnya seperti apa. Memang dari sisi kurikulum itu masih ada yang harus kita perhatikan ya. Misalnya kita bicara akuntansi biaya, itu ya sejak dulu sampai sekarang ya sama gitu. Hanya saja sensitivitas kita dalam melakukan
Akuntansi biaya itu pada transaksi-transaksi di industri yang beragam itu kadang-kadang juga berbeda-beda. Kita bicara industri general trading seperti apa, di konstruksi seperti apa, seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman konteks case study atau studi kasus itu kadang-kadang memang munculnya itu dari market, dari alumni kita yang sudah bekerja, pengguna lulusan kita seperti itu. Terkait dengan informasi sistem tadi itu sangat mudah gitu ya. Jadi bisa juga organisasi kita ini tidak hanya soal universitas ya, lembaga kita membangun satu sistem dashboard yang mana nanti user-user itu atau stakeholder pihak ketiga itu bisa login untuk memberikan aspirasinya di sana. Itu juga bisa. Jadi updating secara real time. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Bu Dwi ditanya oleh pimpinan gitu ya, atau misalnya oleh Senat gitu loh, kok kenapa kurikulumnya diganti? Datanya sudah ada tuh. Datanya sudah ada. Karena di era informasi ini semua keterbukaan itu sudah sangat sangat umum ya. Sudah tidak perlu ditutup-tutupi gitu. Bahkan kita kalau publish paper juga harus dibuka kan. Sehingga nanti kalau ada yang mencontoh berarti plagiasi gitu. Tapi kalau kita nggak pernah publish, ditaruh di lemari, ya orang riset sama kayak kita ya nggak akan ketahuan kalau plagiasi. Gitu. Era keterbukaan. Seperti Ya. itu, Bu Dwi. Ya, terima kasih Pak Badawi, insight-nya banyak nanti bisa kami tindak lanjuti kami di kampus. Terima kasih. Ya, Terima saya kasih. Terima kasih Bu Dwi. Baik, eh, saya akan memilih satu pertanyaan terakhir dari Bu Junita terkait menanyakan cash flow salah satu unsur utama untuk menggerakkan bisnis. Kualifikasi apa untuk manajer keuangan untuk mengidentifikasi relevansi cash out dan aktivitas untuk mengukur cost dan benefit dari suatu proses bisnis? Mungkin kepada kedua materi bisa dijawab dari pertanyaan Bu Junita. Iya, Elsa mau menyampaikan dulu, silakan. Oke, Boleh izin menjawab iya, dahulu, mungkin nanti bisa silakan. ditambahkan oleh Pak Badawi. Jadi terkait cash flow yang mana menjadi unsur utama dalam bisnis, tetapi kualifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh manajer keuangan untuk mengidentifikasi antara cash out dan juga aktivitas untuk mengukur cost dan juga benefit dari suatu proses bisnis. Yang mana ada beberapa kualifikasi ya yang bisa saya bantu jawab terkait manajemen keuangan, yang mana juga manajemen keuangan itu adalah kunci untuk dalam mengelola cash flow perusahaan dan untuk menjaga pertumbuhan bisnis juga perlu adanya kemampuan ya pasti kemampuan dalam analisis keuangan yang mendalam, baik itu juga terkait yang pasti analisis arus cashnya, juga terkait eh, investasi, benar investasi dan juga forecasting. Jadi forecast ini kan juga hal yang penting ya. Jadi manajemen keuangan ini juga harus bisa memforecast bagaimana ke depan ini terkait arus kas yang perusahaan di 5 tahun ke depan contohnya itu. Terus juga terkait pemahaman yang mendalam terkait akuntansi manajemen, baik itu mulai dari budgeting, kemudian juga cost accounting seperti itu, akuntansi biaya yang juga sehingga bisa kita mengontrol dan mengalokasikan biaya secara efektif, secara benar, sesuai dengan keadaan dan proses bisnis yang relevan di dalam perusahaan. Kemudian juga kemampuan terdalam manajemen risiko keuangan. Jadi ada seorang manajer keuangannya juga harus bisa mengidentifikasi nih, memitigasi juga apa yang risiko-risiko baik mungkin juga risiko suku bunga seperti itu ataupun risiko mata uang, kurs yang harus strateginya ke depan yang harus diterapkan di dalam perusahaan. Kemudian juga terkait pemahaman terkait tentang proses bisnisnya juga industri di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi pasti ya, yang pasti manajer keuangannya juga harus paham terkait industri di mana perusahaan ini beroperasi. Misalnya sedang beroperasi di perusahaan infrastruktur, berarti juga harus tahu ini bagaimana kondisi pasar saat ini. Dan juga harus bisa mengevaluasi proses bisnis yang saat ini sedang berjalan, apakah bagaimana relevansinya juga dampaknya terhadap arus kas perusahaan saat ini, kemudian yang pasti juga terkait pemahaman tentang peraturan juga kepatuhan baik di nasional juga
maupun juga internasional. Dan juga yang terakhir, kemampuan dalam mengawasi, mengontrol audit internal untuk minimalkan risiko ataupun risiko terkait penyalahgunaan dana dan memastikan integrasi di dalam laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Pak Badio ada tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Elsa. Memang kualifikasi atau kompetensi itu penting ya Bapak Ibu ya. Nah, maka memang untuk salah satu kualifikasi yang harus kita pastikan kalau kita mau hire untuk manajer keuangan ya kaitannya sama seberapa mampu yang bersangkutan dalam melakukan cash management, memahami cash flow, cash in, cash out ya, pastinya harus punya kemampuan itu. Nah, salah satunya bisa ikut pelatihan-pelatihan di lembaga-lembaga pelatihan, kemudian ikut sertifikasi CMA. Nah, ini juga dari ITSMA juga memberikan layanan itu Bapak Ibu. Jadi bisa ikut upgrade ya kompetensinya kalau perlu untuk duduk di posisi manajer keuangan wajib punya sertifikat CMA misalnya begitu. Nah, sehingga kemampuan dalam pemahaman strategi, pemahaman manajemen, yang pemahaman tentang akuntansi itu komprehensif bisa dimiliki seperti itu. Karena memang saat ini ya, di saat era bisnis yang sangat dinamis, Bapak Ibu, memang cash is a king gitu ya. Jadi ada lelucon cash is a king. Cash yang besar is King Kong gitu. Itu menunjukkan memang seberapa besarnya kemampuan perusahaan dalam mengelola cash itu akan menjadi salah satu enabler bagi perusahaan untuk terus growth ya. Banyak perusahaan yang saat ini hidup dari hutang, itu banyak Bapak Ibu. Dia menjaminkan inventorinya sebagai aset kolateral sehingga hidup dari bulan ke bulan menggunakan hutang. Ada yang seperti itu ya. Tapi apakah ketika situasinya seperti itu, kapasitasnya bisa kita naikkan? Ini salah satu account ya, salah satu klien kami yang ditangani sama Elsa begitu kan kasusnya. Jadi hidup dari bulan ke bulan menggunakan hutang ya. Tapi memang itu salah satu skenario kadang kalau mungkin kalau Bapak Ibu di sini dari kantor konsultan pajak mungkin langsung paham itu maksudnya. Kenapa ketika ada net profit ya kemudian diputar lagi jadi return earning menjadi inventory ya bisa dipahami bersama gitu ya. Tapi harus hati-hati. Artinya even kita melakukan return earning, kita mengconvert net profit tahun berjalan menjadi inventory, tapi kita harus perhatikan dari rasio interest bearing debt to equity. Jangan sampai rasio hutang berbunga kita kepada modal itu cukup jomplang, artinya cukup besar. Itu berbahaya bagi perusahaan. Dan itu soal bom waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu memang sangat penting memahami cash management is very important untuk saat ini karena kapanpun keadaan ekonomi makro ataupun regional bisa berubah kapanpun itu. Sehingga silakan Bapak Ibu saat ini juga waktunya nyusun RKAP, kita lakukan cadangan kas ya. Kita lakukan cadangan kas itu harus diperbanyak, dana abadi perusahaan diperbanyak, dan itu nanti kalaupun toh ada masalah di kemudian hari kita bisa lakukan sebagai cash collateral. Beberapa perbankan ada layanan itu cash collateral ya. Karena cash is a king ya. Cash yang besar is a king kong. Cash yang besar king kong gitu. Oke, dari saya itu Melinda Elsa tambahannya. Terima kasih kedua materi atas jawaban dan respon dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Tapi Q&A kali ini sangat ini ya Pak ya sangat seru sekali ya Pak. Tapi karena keterbatasan waktu kita eh, tidak bisa melanjutkan untuk sesi Q&A. Jadi saya cukupkan untuk sesi Q&A pada webinar series pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Badowi dan Ibu Elsa Terima atas jawaban dan pemaparan materinya. Tapi saya kasih. juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian jika ingin mereview kembali materi-materi dari webinar sebelumnya atau mungkin ada beberapa materi hari ini yang terlewatkan atau pertanyaan yang belum terjawabkan bisa mengunjungi laman YouTube KMMB atau bertanya melalui sosial media lainnya yang sudah dicantumkan pada kolom chat Zoom. Juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi presensi yang telah
di-share pada kolom chat Zoom karena sertifikat akan dibagi setelah mengisi link presentasi yang ada. Dan informasi sertifikat akan nantinya di-share pada grup WhatsApp webinar KMMB Series. Oke, baik. Seperti itu eh, webinar series pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Sampai bertemu di webinar series Jumat depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Melinda, thank you Elsa, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih, semuanya. Pak.